wabarakatuh. Oke, pemirsa, kami dari tim media revolusi hari ini kita memberikan jawab membantu pemerintah desa untuk memberikan klarifikasi berita tentang naiknya berita sepihak atau berita miring dari teman-teman jurnalis Bengkulu Pos tentang indikasi penyelewengan anggaran dana desa di tahun 2022. Melalui media revolusi, pemerintah desa akan memberikan jawab bahwa itu tidak terjadi pembangunan telah terlaksana dan telah terrealisasi di bulan 12. Kita akan nanti ke lokasi dan melihat bagaimana fisiknya. Saya bersama Bapak Rozi selaku Kepala Desa Babakan Baru, Kecamatan Mermangit Raya, Kabupaten Ponorogo, dan Bapak Heril, Pak ya, dari Babinsa, Babinsa Timas untuk Polsek Mermangit Raya, dan Nopal Aradi selaku TTK, Bapak Ferry Surnetel selaku BPD, Ketua BPD, dan seluruh perangkat yang hadir hari ini. Di sini saya akan jelaskan dulu bentuk berita sepihak yang dinaikkan oleh teman-teman Bengkulu Pos. Kita jawab hari ini. Untuk anggaran 233.982.500 rupiah itu di tahun 2022 itu pekerjaan satu paket dan tidak terpisah. Di situ ada buka badan jalan, ada pelapis, ada untuk pasir uruk untuk timbulan, dan ada penambahan pipa untuk pengairan ya. Nanti secara teknis dijelaskan oleh TPK. Dan yang kedua adanya PPT yang amruk katanya seumur jagung itu diakibatkan oleh alam. Nanti kita cek ke lokasi bahwa di tanah yang gembur ya. Kita cek ke lokasi tanah sawah, dan pemerintah desa mungkin secara gotong royong atau secara swadaya akan memperbaikinya. Dan untuk yang ketiga itu fungsi jalan dan asal mula jalan itu dibuka. Nanti dijelaskan oleh Bapak Rozi selaku Kepala Desa. Yang poin keempat, untuk anggaran 80 juta PPT itu tidak terpisah, itu tergabung di dalam satu paket pekerjaan. Jadi bukan terpisah dan itu satu paket. Nanti kita akan jelaskan, kita lihat nanti di RAP maupun SPJ yang disiapkan dan lokasi pembangunan. Untuk teman-teman dari eksternal, baik terikat dalam jurnalis, LSM maupun pemerintahan, pemerintah desa Babakan Baru siap memberikan keterangan kapanpun bahwa pekerjaan tersebut telah terlaksana. Jangan sampai berita ini berlarut akan menyebabkan ketidaktangan untuk menjalankan pada pemerintahan. Oke, untuk penjelasan pertama kami persilakan dari Bapak Rozi selaku Kepala Desa untuk memberikan klarifikasi tersebut. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Tingkat Masih Hormati Adiko Media Kanan Desa BPD yang saya hormati. Dalam hal ini kami dapat laporan dari Bengkulu Pos tentang ada dugaan pembangunan dana desa tahun 2022 itu fiktif. Perlu saya sampaikan dalam hal ini, acuan kami yaitu hasil musyawarah desa. Dalam salah satu item buka badan jalan yang dipermasalahkan sekarang. Dalam hal ini saya cerita sedikit bahwa asal
asal jalan tersebut memang ada jalan setapak bekas peninggalan Belanda dulu. Dalam hal ini kondisinya ya jalan setapak itu dalam sesuai dengan petunjuk itu ada usaha untuk peningkatan jalan itu, jalan setapak menjadi jalan usaha tani yang alhamdulillah telah kita laksanakan di tahun anggaran 2022. Dalam hal ini dana kita waktu itu karena tahun 2022 masih dalam keadaan COVID-19, kita cuma lebih kurang 35% bisa ke fisik. Dalam hal ini pekerjaan fisik kita cuma bisa 515 meter. Nah, kalau nggak salah saya lebih kurang itu jalan itu sudah kami ukur 1 kilometer karena keterbatasan anggaran. Jadi untuk tahun berikutnya lagi baru istilah tahun anggaran 2023 ini kita lanjutkan lagi buka badan jalan. Alhamdulillah di tahun 2023 ini sudah tembus jalan itu selesai. Nanti mungkin kita cek lapangan. Dalam hal ini maksud saya azas manfaatnya ke depan, satu, lingkungan, membuka akses jalan, itu jalan pintas bagi warga baik Babakan Baru maupun desa Ringin, itu suatu jalan pintas ke lokasi arah Batu Betiang. Dalam hal ini itu yang satu. Yang kedua, untuk perluasan pemukiman desa baik Babakan Baru maupun Air Dingin. Jadi dalam hal ini dengan dibukanya jalan ini secara otomatis pertama memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil bumi dan juga ke depan nanti karena wilayah kita ini boleh dikatakan masyarakat kita kan semakin banyak sementara lahan untuk pemukiman makin sempit. Inilah satu-satunya jalan ibaratnya kami buka ini berdasarkan hasil musyawarah, bukan sepihak kehendak kepala desa. Dalam hal ini untuk tahun anggaran 2024 yang akan datang itu rencana kami itu tahapnya mengingat dana desa kita seandainya fisik bangunan di dusun lain sudah tidak, maksudnya tidak terlalu prinsip, tidak terlalu urgen, ini akan kami lanjutkan untuk peningkatan menjadi pengerasan. Mungkin ingat dana kedepannya nanti dalam hal ini kami dibukanya jalan ini, buka akses ini sangat besar manfaat bagi masyarakat desa Babakan Baru maupun desa tetangga, desa Biasno, Kecamatan Limau Padang, Kabupaten Lebong. Ini sudah diopnam Pak ya? Alhamdulillah, kalau nggak salah saya itu sekitar bulan 12 tahun 2022 itu sudah disertifikasi opnam. Langsung dari kecamatan Pak Camatnya langsung turun tangan, saya hadir waktu itu. Mengingat yang disampaikan oleh rekan kita media, saya terima kasih. Istilahnya ada kritikan, masukan segala macam, ya saya kasih apresiasi. Dalam ini perlu kami sampaikan kalau buka jalan secara otomatis karena waktu itu pembukaan jalan kita itu musim penghujan. Sementara masyarakat mau bersawah. Dalam hal ini memang kondisi tanahnya kan labil dan juga seandainya ada rumput segala macam, saya yakin karena termasuk di desa Babakan Baru tanah kita ini khususnya Jerbong subur, tidak mungkin tidak tumbuh rumput segala macam. Nah, jalan tersebut belum istilahnya dipakai digunakan masyarakat karena memang baru setengah kerjaan, mungkin kelihatannya seperti terbengkalai atau tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah di tahun ini saya sebutkan lagi bahwa akses jalan tersebut sudah terbuka, sudah tembus ke perbatasan desa Air Dingin. Mungkin lebih jelas nanti kita klarifikasi ke cross-check lapangan. Untuk masalah teknis mungkin akan disampaikan oleh Bapak CPK, sebab kami siap pada mulai dari titik 0 sampai pekerjaan itu selesai, itu ada dokumentasi semua, pemasangan batu, langsir material, dan waktu bekerja lagi masyarakat pekerjaan itu bukti-bukti ada pada kami. Kami siap misalnya di cross check. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Babakan Baru,
terhormat Bapak Wakil Kadimas, Bapak Presiden Raya, terhormat Bapak dari media Pak ya. Oke lah, saya akan menjelaskan teknis yang di lapangan yang kita gunakan di sana. Itu jalan, buka badan jalan itu sepanjang untuk anggaran tahun 2022 515 meter, dan ada di situ ada pelatih berukuran tingginya 70 cm dan panjangnya 10 meter, dan ada juga pengurukan menggunakan pasir uruk, dan ada juga pipa yang kita gunakan, pipa 6 batang berukuran 6 in untuk pengairan sawah sementara, karena itu anggaran yang akan datang kita anggarkan untuk membuat caretaker. Untuk sementara kita menggunakan pipa untuk pengairan sawah, jadi bentuknya sementara pipa itu. Di waktu pembukaan badan itu alat berat. Ya, waktu membuka badan jalan kemarin itu menggunakan alat berat ekskavator. Untuk bekerja kita pakai tenaga lokal, untuk pengurukan, untuk buat pelapis kita menggunakan tenaga lokal. Untuk penjelasan di 237 juta ini satu paket semua, Pak, Satu paket semua ya. Untuk yang PT yang longsor seperti apa penjelasannya? Untuk masalah longsor kemarin itu karena di pelapis kita itu tebing kita yang kanan kirinya itu sawah, jadi tanah itu gembur, namanya tanah lumpur gitu. Kebetulan kemarin itu Hujan sangat tinggi. musim hujan, curah hujan tuh lagi tinggi, jadi terjadi abrasi gitulah, longsor tanah itu. Jadi pasir uruknya banyak ke bawah gitu. Tapi pemerintah desa siap nanti untuk menggunakan cara swadaya. Untuk pemerintah desa kami koordinasi dulu kepada Kades, kepala desa dan semua perangkat, itu kita akan membenahi gitu untuk swadaya perangkat gotong royong. Oke, Mirsa, berikut telah kita dengarkan klarifikasi berita. Mudah-mudahan bisa menjadikan penjelasan keterangan Pak Jawab membantu pemerintah desa bahwa berita miring tersebut tidak terjadi adanya anggaran yang diselewengkan sesuai dengan berita dari Blue Pos. Kita akan langsung ke lokasi melihat fisiknya bahwa itu tidak fiktif dan pekerjaan telah sesuai. Kita akan cek nanti bersama. Oke, lanjut ke lokasi. Ini tanam ini aku udah ini. Kita lagi panen nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahun anggaran 23. Tahun anggaran 2022 yang ada di belakang kita ini volumenya 515 meter. Jadi ini tembus, Pak ya? Ya tembus. Buat bangunan ini. Jadi manfaatnya langsung. Manfaatnya bagi masyarakat desa Babakan Baru maupun desa tetangga Biasngok Kabupaten Lebong, ini merupakan jalan poros untuk tempat usaha tani, baik itu perkebunan kopi, persawahan, dan juga nantinya bisa mengangkut hasil bumi. Jadi memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil bumi. Kedepannya Dusun berapa nih, Pak? ini dusun 1, Desa Babakan. ini dusun Mirasi, dusun 1 Biasngok, Kecamatan Limbong Padang, Kabupaten Lebong. Dalam hal ini masyarakat Babakan Baru dan masyarakat warga Air Dingin juga sangat menyambut baik dengan ada buka jalan ini. Kedepannya ini akan menjadi perluasan desa karena wilayahnya untuk tanahnya sangat memungkinkan karena datar dan juga sumber air banyak. Oke, pemirsa RNTV, saya berada di titik bangunan buka badan jalan JUT itu di anggaran tahun 2022. Emang terlihat rumput karena waktu itu ini belum ditembuskan oleh pemerintah desa. Nah, sudah kita lihat nanti setelah tembus nanti baru pemerintah desa Babakan Baru akan mengadakan perkerasan untuk manfaat sesuai dengan fungsi utama itu jalan usaha tani, pengembangan desa dan pengembangan lingkungan. Di sini ada 200 kakak lebih, Pak ya, yang memanfaatkan untuk perkebunan sini. Jadi ini sudah terrealisasi
untuk masalah tumbuhnya rumput ini memang keadaan tanah kita subur di sini. Begitu nanti terkerasan ini akan disusur semua. Ini lebar 5 meter, 5 ya. meter ya. 5 meter dengan panjang 515. Ini sudah terrealisasi, kita lihat. Ini masih ada bekas gusuran batu dan semuanya. Oke, Pak, ini penumpang untuk menjelaskan teknisnya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah teknis kita pembuatan badan jalan tahun 2022. Ini sepanjang 515. Dan ada juga pelapis yang sebelah sana 460 meter dan tingginya 70 cm dari dasar fondasi tanah. Dan ada juga 6 batang pipa. Nanti kita lihatkan pipanya. Pipa 6 in untuk pengairan sementara sawah karena kita belum menganggarkan untuk pembuatan jembatan atau flooddecker. Dan juga di sana nanti ada pasir uruk, timbunan tanah yang becek-becek atau rawa-rawa sedikit-sedikit. Karena yang kita buka badan jalan ini, kita tahu sendiri, lihat kanan kiri kita daerah persawahan. Jadi otomatisnya kalau sawah itu pasti ada airnya. Gitu. Oke, itulah. Terima kasih. Pemirsa, saya sekarang bersama masyarakat yang menikmati jalan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan Bapak Nasuha, Pak, ya. Iya, iya. Bapak memiliki kebun sini, Pak. Ya, Ya. ya kita kebun sini lah. Silakan Pak, jelaskan Kak pada pemirsa Kami fungsinya. selaku warga terima kasih besar dengan pemerintah desa sebagaimana pembangunan jalan ini yang mungkin manfaatnya lebih besar bagi kami nanti untuk mengangkut bahan ini Pertanian, ya, baik kopi maupun padi dan lainnya. Jadi jalan ini sudah Bapak manfaatkan. Iya, setiap hari, sudah Pak, ya. manfaatkan. Terima kasih Nian. Kalau bisa ini diselesaikanlah Dilanjutkan, kira-kiranya Pak, ya. ya. Bagaimana mestinya. Oke, pemirsa, berikut nanti semua penjelasan di lokasi. Kita pada lokasi titik bangunan tahun 2022. Kita tinggal mengecek ada 2 permasalahan nanti di lokasi dengan TPT dan adanya timbunan pasir uruk tadi, Pak, ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada teman-teman yang memberitakan secara sepihak. Oke, kita langsung ke lokasi. Ini salah satu pipa sebesar 6 in PVC. Ini fungsinya untuk sementara karena kita belum menganggarkan untuk buat flooddecker ini. Jadi pipanya untuk pengairan sawah, untuk pembagian air. Ini yang 6 unit tadi, Pak. Nah, 6 unit tadi, 6 batang pipa. Bisa Ini satu. salah satunya. Oke, pemirsa, saya bersama Bapak Anwar yang menikmati jalan yang telah dibangun oleh pemerintah desa karena Bapak Anwar salah satu warga yang memiliki lahan persawahan. Iya, Pak. Oke, silakan Pak dijelaskan fungsi Bapak jalan ini, Pak. kami atas nama warga yang pemilik tanah sini ucapan syukur kepada Bapak Kades, khususnya Bapak Kades Babakan Baru ya Pak. Nah, semenjak ada jalan ini kami rasa terbantu bisa mengangkut hasil panen kami, juga untuk membawa misalnya pupuk kami untuk ke lahan kami bisa ringan, tidak mikul lagi Pak. Nah, Bisa kendaraan, bisa Pak, ya. kendaraan pakai motor kan. Ya. Harapan kami ke depannya Pak, jalan ini bisa dibangun semaksimal mungkin kan. Jadi kami bisa merasa makmur rasanya Pak semenjak adanya jalan ini. Oke, nanti kita ke lokasi TPT untuk menjelaskan terakhir untuk berita yang mirip tersebut. Ini ujung pelapis jalan yang sepanjang pelapis 460 meter. Ini ujungnya salah satunya. Ini tingginya 50 dari dasar jalan, terus 20 cm masuk ke bawah jalan, jadi pondasinya. Jadi kita ngikutkan gambar kemarin itu 70 cm. Lebarnya 30. Belum ditutup. Oke, pemirsa, saya berada di lokasi titik
penumpukan pasir uruk Pak ya. Ini fungsi dalam hal nanti dijelaskan oleh tenaga teknis. Silakan Pak. Ini pasir uruk inilah contoh yang kita gunakan untuk menguruk. Pasir uruk yang kita lihat sekarang ini. Dan juga ada yang pelapisnya pecah karena kemarin kita untuk buka badan sambung jalan sebanyak 360 itu kita melansir alat eskavator itu melalui jalan ini karena akses jalan lain tidak ada. Jadi kebetulan kemarin tuh kita nggak tahu apa terkena eksah gitu. Tapi kami sebagai pelaksana di lapangan siap membenahkan dan membetulkan ini. Inilah lahan jalan, badan jalan yang kita uruk dengan menggunakan pasir uruk. Sebelum kita uruk, ini lahannya, badan jalannya becek karena lokasi kita sawah kan. Jadi ini masih ada ini contohnya ini. Contoh pasir uruknya. Nah, Yang kita timbun Pak. sudah kita timbun. Ini buktinya ada. Berapa ini volume yang ditimbun ini? Volumenya 81 kubik. Oke pemirsa, saya bersama salah satu warga lagi, ini asli penduduk desa Babakan Baru. Nama Bapak Padil Pak ya? Ya, Nah, beliau akan menjelaskan bahwa adanya bangunan jalan ini sangat bermanfaat untuk pertanian maupun peningkatan ekonomi. Silakan Pak Padil. Sampaikan Pak. Terima kasih dengan Pak Kepala Desa di sini. Jalan kok sudah bagus, sudah mulai yang terima kasih bahan kami cepat keluar cepat sampai dusun. Ya, dulu tuh pakai amin angkotnya kan. Aku kok sampai aku siko senja jalan kok mulai masuk dari kepala desa sini. Aku sampai Benian, aku di sini. Kalau jalan sampai masuk ke Merasi, aku motong kambing. Nah, sudah aku motong kambing sudah di sini, sudah itu kenonyo. Terima kasih pada ini benar-benar berfungsi Pak ya. Iya, aku sudah sekolah sudah 33 tahun. Oke pemirsa, itu membuktikan bahwa pemerintah desa telah berhasil untuk melaksanakan pembangunan di anggaran tahun 2022. Ini Dan yang ini- ini Pak minta dilanjutkan Ya, lagi siap, Pak. siap, Ya, siap, itu. Ya. Itu. Minta dilanjutkan lagi. Oke pemirsa. Oke pemirsa, saya berada di titik nol pembangunan buka badan jalan Nusa Tani di pemerintah Desa Babakan Baru di anggaran tahun 2022. Ini kita lihat papan masih terpajang, membuktikan bahwa transparansi telah dilakukan dan pekerjaan telah sesuai. Nah, ini sebagai penutup kepala desa akan menjelaskan untuk berita ini jangan sampai nanti menjadi momok bagi pemerintah desa untuk menjalankan tugas. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintahan desa pertama terima kasih ada rekan dari internal maupun eksternal ngasih masukan kritikan sifatnya membangun. Dalam hal ini kami ngasih ucapan terima kasih dan apresiasi untuk kebaikan. Dalam hal ini kami atas nama pemerintahan desa Babakan Baru ini untuk melanjutkan anggaran tahun 2024 yang akan datang ini sudah buka jalan dan pelapis kedepannya ingat anggaran ini seandainya bisa untuk pengerasan bahkan lapen itu supaya warga masyarakat ini arah depan kita ini jalan Batu Petiang udah hot mix ini membuka akses jalan di samping untuk masyarakat yang mempunyai lahan persawahan dan perkebunan untuk melalui akses ini juga kedepannya ini untuk akses peluasan desa karena kondisi tanah di sini datar dan air melimpah jadi itu salah satu syarat untuk menjadi pemukiman baik warga Babakan Baru maupun warga desa Air Dingin. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada Pak Diko Ustadz yang mana dalam hal ini sudah meluruskan ada berita-berita miring yang menyampaikan bahwa kegiatan kita ini fiktif tapi dalam hal ini saya sebagai kuasa pengguna anggaran selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini siap bertanggung jawab sepenuhnya baik secara fisik baik administrasi kami sudah maksimal menjalankan tapi sudah barang tentu pekerjaan kami kan tidak akan sempurna ada kekurangan-kekurangan dalam hal ini kami wajar kami akui kami manusia biasa dan mengerjakan juga swakelola masyarakat contoh Bapak ini dia ikut juga andil mengerjakan dalam hal ini mungkin pengalaman teknis tidak ada sekali lagi kami segala
atas nama pemerintahan desa Babakan Baru dalam hal ini, terima kasih lagi barangkali dengan Pak Diko dalam hal ini, dan rekan-rekan media yang lain dalam hal ini, tolong ibaratnya kerjasama dalam hal ini, tolong sampaikan berita yang sebenarnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum.